Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu punya teman tapi kamunya sering sedih, tidak bersemangat, lelah, bahkan sampai hidup kamu sepertinya semakin tidak bahagia? Kalau yes, artinya kamu sedang berteman dengan seorang atau sekumpulan toxic people. Berurusan dengan toxic people itu sangat menyulitkan dan menguras tenaga. Kalau kita tidak menyadarinya nih, dan segera mengambil tindakan tegas, dalam jangka panjang, kamu akan menjadi individu yang tidak bahagia. Bahkan bisa berujung bunuh diri ya, amit-amit jangan sampai ya. Toxic people adalah seseorang yang beracun, yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun emosional. Hubungan toksik bisa terjadi dalam berbagai bentuk interaksi ya, ada dalam pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja. Kali ini kita fokus ke pertemanan yang toksik ya, atau dengan istilah kerennya, toxic friendship. Toxic friendship adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat, yang lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Dalam toxic friendship, ada teman kita yang bersifat toksik atau beracun, dikenal dengan istilah toxic friend. Di video kali ini, saya akan membahas karakter toxic people dalam konteks pertemanan. Tujuannya agar kamu dengan mudah mendeteksi mereka dan dengan segera menendang mereka keluar dari hidup kamu. Mohon maaf agak kasar nih ya, tetapi kalau tidak segera kamu keluarkan maka hidup kamu yang menjadi korbannya. Ada 5 ciri toxic friend yang dengan mudah dapat kamu kenali. Kamu wajib ikuti video ini sampai habis ya, agar kamu dapat segera mengambil tindakan. Jangan lupa nih, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Pertama, toxic friend adalah teman yang manipulatif. Mereka akan memanfaatkan kamu untuk mencapai tujuannya. Pertemanan kalian hanya tentang dirinya dan mimpi-mimpinya. Tapi seringnya seakan-akan dia sedang membantu kita. Simpelnya seperti ini. Pernah nggak ketemu teman yang ngajak kamu membeli sesuatu yang alasannya untuk kebaikan kamu, tapi setelah dibeli, dia yang menggunakannya. Bahkan setelah dipikir-pikir nih, kamu tidak butuh akan benda itu sama sekali. Kedua, toxic friend tidak akan pernah meminta maaf. Orang yang toksik jarang sekali mengakui kesalahannya. Walaupun telah nyata dia yang bersalah, mereka selalu memposisikan diri sebagai korban dengan berbagai alasan. Bahkan alasan yang tidak masuk akal pun akan dijadikan bukti bahwa dia adalah korban. Contoh simpelnya seperti ini. Dia menginjak kaki kita, tapi mengatakan bahwa kita yang salah karena kita meletakkan kaki di situ. Bukannya meminta maaf nih, dia malah menasihati kita agar tidak sembarangan meletakkan kaki, sehingga bisa jadi terpijak dan membuat orang yang memijak kakinya jadi merasa gak enak karena kesalahan kita. Benar-benar aneh kan ya, dasar memang tidak mau meminta maaf. Ketiga, toxic friend membuat kamu terus merasa bersalah dalam hidup ini. Mereka akan membuat kita terus merasa bersalah terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan, baik pada masa sekarang maupun masa lampau. Tujuannya sederhana nih, kita harus lebih rendah dari mereka sehingga mereka bisa mengontrol kita. Kita harus merasa tidak berdaya dan hina agar kita mau mendengar nasihat mereka. Kita hina, mereka mulia. So, kita dibuat merasa beruntung dapat teman seperti mereka. Simpelnya seperti ini. Mereka suka menceritakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu agar kita terus merasa kecil dan minder. Nah, kalau kita punya teman seperti ini, dipastikan mereka adalah toxic friend. Keempat, toxic friend tidak peduli, tidak mendukung, atau tertarik sama sekali dengan kita. Apapun yang kita ceritakan tentang kita, baik itu tentang keluarga misalnya, cita-cita, atau tentang masa depan kita, mereka tidak tertarik sama sekali. Kalaupun memberikan perhatian, mereka biasanya hanya berpura-pura saja. Hal ini terlihat ketika kita meminta tanggapan mereka, jawabannya pasti sangat tidak bermakna. Seperti sekedar menjawab, "Oh, gitu ya?" Atau, "Masa sih?" Atau dalam kondisi terburuk, biasanya mereka menganggap kita berbohong dengan mengatakan,
Mana mungkin tuh? Atau ya kamu tuh cuma mimpi. Kelima, toxic friend mencoba merubah kita ke arah negatif. Nah, ini poin terpenting. Dalam hal pertemanan, kita mungkin pernah merasa menemukan teman baru yang ternyata satu frekuensi dengan kita. Hal ini akan sangat bagus ya, jika teman kita ini benar-benar memahami dan tulus kepada kita. Tetapi, jika semakin mengenalnya dan seiring waktu, kita merasa dia mulai suka mengatur, mengajak kita ke hal-hal di luar prinsip yang kita pegang, dan mencoba merubah kita menjadi sosok yang berbeda, maka kita perlu waspada. Contoh simpelnya seperti ini. Kalau teman kita mengajak kita jauh dari agama misalnya, maka dapat dipastikan dia adalah teman yang toksik. Dia menganggap bahwa kita bodoh atau kampungan atau seperti nggak ada kerjaan ketika kita menjalankan ibadah agama kita. Dia menjadikan kita dan agama kita bahan candaan. Contoh lainnya, kalau dia sudah tahu bahwa kita paling tidak nyaman berbohong, tapi dia mulai mengajak kita berbohong, walaupun hanya hal-hal kecil, misalnya sekedar berbohong tujuan jalan-jalan ke orang tua kita, maka dapat dipastikan dia tipe teman yang toksik. Segera menjauh dari dia. Nah, gimana? Sudah mulai sadar siapa saja teman kamu yang toksik? Coba tulis di kolom komentar ya, berapa persen nih kira-kira teman kamu yang masuk dalam kategori toksik, dan apa saja tindakan mereka ke kamu. Semoga video ini bermanfaat ya.